Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya teruntuk kepadanya. Dan kita sebagai seorang manusia harus pandai-pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Beliau adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk kita ikuti. Maka apabila seseorang mengikuti selain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan dia akan tersesat untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kami sedikit akan membahas tentang amalan-amalan menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan tak lama lagi tiba, sudah di hadapan kita. Bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim di segala penjuru dunia, dan bulan yang penuh dengan warna ibadah, seperti hal contohnya salat tarawih, berpuasa pada bulan Ramadan, salat 5 waktu, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka datangnya bulan Ramadan, seorang mukmin atau yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempersiapkan dirinya, berlatih mulai sejak sekarang. Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang dimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa bulan ini adalah bulan yang kita harus banyak-banyak menyiram. Karena di bulan Rajab kemarin kita menanam, dan di bulan Sya'ban ini kita menyiram, dan di bulan Ramadan nanti kita memetik hasil tanaman kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu indah Islam ini, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Wa tuqimus shalah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, memberikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Wa tahajjal bait, dan pergi haji bagi orang yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bulan Ramadan adalah bagian perjalanan waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi hamba-hambanya agar mereka memanfaatkan untuk taat kepadanya dan menjauhi langkah-langkah syaitan yang terus berupaya untuk mengelabui dan menjermuskan mereka ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman demi waktu, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka puasa Ramadan adalah bagian dari keimanan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan puasa Ramadan dalam sebuah perkataannya, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Maka di sini kami akan menyebutkan yang pertama adalah meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba
yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak diibadahi dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, tentu dia akan merasakan kelezatan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan tunduk kepada syariat-syariatnya. Dia tidak akan merasakan berat atau sempit tatkala harus menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang munafikin. Beda sekali, Pak. Orang-orang munafik itu tatkala ingin melakukan ibadah, mereka melihat tetangganya dulu, melihat teman-temannya dulu, baru mau melakukan ibadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, qamu kusala. Dia ketika bangkit dari tempat duduknya, dia bermalas-malasan. Sampai manusia melihatnya, baru dia bangkit dari tempat duduknya. Inilah orang-orang munafik. Tapi kalau orang-orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak diibadahi, kemudian agama Islam sebagai agamanya dan Rasul adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ia yakini, maka dia akan merasakan kelezatannya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan lezatnya iman seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, sesembahan yang berhak diibadahi, dan Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka dia akan merasakan kelezatannya ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman atau perempuan yang beriman apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka masih memilih atau memiliki pilihan yang lain dalam urusan mereka, maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Maka hati-hati, Pak, tatkala kita berpaling dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita memilih agama selain agama Islam, tatkala kita memilih sesembahan selain sesembahan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah orang yang melakukan seperti ini dia akan tersesat untuk selama-lamanya. Ini adalah perkara yang pertama yang harus kita persiapkan sebelum menyambut bulan suci Ramadan, yaitu meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan, yaitu mengiringi amal soleh dengan keikhlasan. Ini yang kedua. Karena puasa Ramadan adalah amal soleh yang sangat utama, bahkan ia termasuk rukun Islam. Sementara amal soleh tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak diiringi dengan keikhlasan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb dengan sesuatu apapun. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shaliha, maka dia harus melakukan amal soleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
Setiap amal itu dinilai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal yang kita kerjakan itu tergantung pada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang yang dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Maka hati-hati tatkala kita ingin melakukan ibadah, harus kita perbaiki niat kita. Harus perbaiki niat kita. Karena seseorang melakukan ibadah tergantung kepada niatnya. Contohnya di kota Tual ini banyak sekali orang pedagang. Kalau ibadahnya diniatkan untuk melariskan tokonya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Dia beribadah semisal agar tokonya laris setiap hari, atau ada dagangannya laku setiap hari. Atau mungkin ada yang beribadah dengan niat ingin dipuji oleh manusia. Ini lain ceritanya. Maka Rasulullah SAW, tatkala kalian melakukan ibadah, niatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang kedua yang harus kita persiapkan sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yaitu mengiringi amal soleh dengan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah melandasi amalan puasa dengan takwa. Melandasi amalan puasa dengan takwa. Karena takwa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Habib bin Habib rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini, amalan yang kita lakukan yaitu puasa, harus dilandasi dengan ketakwaan. Harus dilandasi dengan ketakwaan. Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, bahkan lebih dari itu. Puasa adalah ketundukan seorang hamba terhadap Rabb-Nya yang telah menciptakannya dan mengaruniakan segala macam nikmat kepada seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah al-ayah 21, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai umat manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu beribadah kepadanya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, berupa ucapan, perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka ibadah ini disebutkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan
itu memiliki 3 pondasi. 3 pondasi amalan hati. Nah, ibadah yang kita lakukan mempunyai 3 pondasi amalan hati. Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama adalah al-mahabbah. Ini adalah amalan hati, Pak. Jadi ibadah jangan sampai hilang rasa cinta ini, rasa mahabbah ini. Seseorang melakukan ibadah harus ada rasa cinta agar dia istiqomah dalam menjalankan ibadah yang dia lakukan. Kalau semisal seseorang menjalankan ibadah, contohnya salat 5 waktu, tidak ada rasa cinta, maka dia akan berat melakukannya, Pak. Mungkin terpaksa lagi. Maka jangan sampai hilang rasa cinta ini. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, berharap. Kita melakukan ibadah harus ada harap. Harap apa? Harap diterima ibadah yang kita lakukan. Jangan harap yang lain, Pak. Harap diterima. Berharap agar ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ar-raja. Jangan berharap kepada yang lain tatkala melakukan ibadah, tapi harapannya yang lain, bukan mengharapkan pahala, tapi mengharap yang lain. Ini juga salah, Pak. Maka tatkala kita melakukan ibadah harus ada 3 pondasi ini, 3 amalan hati ini. Yang pertama adalah al-mahabbah, kemudian yang kedua ar-raja, kemudian yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Tatkala kita melakukan ibadah harus ada rasa takut, Pak. Karena kita ibadah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan. Datang ke masjid, salat tapi tidak ada rasa takut, hanya sebagai prioritas saja. Tidak seperti itu. Ini adalah amalan hati. Dan 3 pondasi amalan hati ini jangan dipisahkan. Seperti contohnya kaum sufi. Kaum sufi itu, Pak, dia hanya menerapkan pondasi yang pertama, amalan hati yang pertama, cinta. Ini yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Dia tidak berharap dan tidak rasa takut. Dia cinta saja dengan ibadah. Cinta dengan ibadah. Sampai-sampai melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bahaya orang-orang sufi, saking cintanya dengan ibadah sampai lupa dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalau kita hanya menerapkan amalan hati yang kedua yaitu ar-raja, itu yang dilakukan oleh orang-orang Murji'ah. Dia berharap saja, tapi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut. Ini dilakukan oleh orang-orang Murji'ah. Maka jangan sampai seperti mereka. Atau yang ketiga, amalan hati yang ketiga, al-khauf. Ini dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa harap, cuma mereka terapkan rasa al-khauf. Ini dianut oleh orang-orang Khawarij. Maka kita bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terapkan 3 amalan hati ini, yaitu rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Maka ibadah seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah kurban, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya ataupun darahnya, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37.
Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya amalan yang harus kita persiapkan sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah menjalankan puasa dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima jika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kecuali melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka ikutilah Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maksudnya apa? Tatkala kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah Subhanahu wa taala ridha dengan puasa yang kita kerjakan. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah Subhanahu wa taala ridha dengan puasa yang kita kerjakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya, maka ia pasti tertolak. Apa hadisnya? Man amila amalan, barang siapa maka amalannya tertolak. Dalam urusan agama yang dibuat-buat, maka amalannya akan tertolak. Yang tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya pasti tertolak. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang melampaui batas. Karena sia-sia orang yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu hanya mengakhiri kelelahan saja, tidak mendapatkan pahala, bahkan memvonis Nabi SAW tidak sempurna menyampaikan agama ini. Inilah orang-orang yang melampaui batas. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah kusempurnakan agama Islam ini. Berarti sudah sempurna. Jadi kalau orang yang nambah-nambah ajaran agama kita ini, yang menambah-nambah ibadah, berarti sudah memvonis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna, tidak tidak sempurna menyampaikan agama kita ini. Dia sudah memvonis secara tidak langsung. Maka amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah amalan yang harus kita persiapkan sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yaitu mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah dosa kita sudah diampuni atau tidak. Maka sebelum masuk Ramadan, kita berharap agar semua ibadah yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa yang kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, pahala sudah diterima oleh Allah, kemudian dosa sudah diampuni semuanya, kan enak rasanya, Pak. Insyaallah segala doa yang kita panjatkan
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bulan Ramadan tak lama lagi akan datang. Maka alangkah malang diri kita jika bulan yang penuh berkah ini berlalu begitu saja tanpa curahan ampunan dan pahala darinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, melarutkan kita dalam kelezatan beribadah kepadanya dan bermunajat kepadanya, menangisi dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amalan-amalan kita. Mungkin kajian malam ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.